Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Delili Indasari, di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini saya akan membahas di pertemuan ke-10 tentang User Interface pada IMK. Antarmuka pengguna atau User Interface merupakan salah satu hal yang sangat penting karena dia gabungan dari elemen-elemen sistem, baik dari sistemnya maupun elemen penggunanya, dan adanya interaksi antara keduanya, yaitu si user atau si pengguna dengan si sistemnya. Pengguna bisa berinteraksi dengan produk-produk yang ada di sistem dengan melalui antarmuka atau user interface yang sudah disediakan. Dialog antarmuka dan sistem dipengaruhi oleh dari bentuk interface-nya sendiri seperti apa. Kemudian antarmuka haruslah suatu yang user friendly, yaitu akrab dan ramah dengan si pengguna. Antara lain yaitu antarmuka yang baik atau bagus dan menarik, mudah dibuatnya, kemudian mudah untuk digunakan atau dioperasikan, digunakan dan dipelajarinya mudah, kemudian pengguna ini merasa nyaman, senang dalam penggunaan user atau interface tersebut. Dan pastinya ekonomis di dalam pemakaian sumber daya yang lebih sedikit. Contoh misalnya, saat ini hampir semua orang menggunakan WA, di mana tampilannya sederhana dan mungkin memiliki daya tarik, kemudian bisa untuk chatting, bisa untuk ngirim gambar, ngirim video yang ada di dalam tampilan WA tersebut. Beberapa jenis antarmuka antara lain yaitu antarmuka berbasis teks, antarmuka berbasis GUI atau Graphical User Interface, antarmuka berbasis web, dan berbasis mobile. Sebuah program aplikasi terdiri dari dua bagian biasanya, yaitu ada bagian antarmukanya dan ada bagian aplikasinya. Media antarmuka manusia dan komputer sebagai menjadi dua hal, yaitu media tekstual dan media GUI, yaitu Graphical User Interface. Contoh misalnya kalau media tekstual ini adalah menggunakan perintah-perintah seperti printf dalam Borland-C, bahasa C, dan sejenisnya. Sedangkan kalau GUI ini dia lebih ke pemrograman visual dan lebih interaktif. Ini contoh di dalam menggunakan bahasa C atau Borland C++. Contoh misalnya, kita hanya mau mencetak ini aja nih sebenarnya. Selamat belajar Borland C++. Tapi listingnya adalah ada pagar include studio gitu ya. Kemudian include conio.h, kemudian main. Main ini adalah pembukaannya. Setiap teks di sini dia harus diperhatikan jeli-jeli atau jelas, titik, komanya, kemudian tanda kutip, tanda pagar, kemudian misalnya huruf besar, huruf kecil, dia akan sangat berpengaruh. Sedangkan contoh misalnya dari GUI, ini sudah berbasis visual, si user hanya tinggal memasukkan saja data yang diinginkan, kemudian klik mau tekan tambahkah, kali atau bagi, kemudian hasilnya akan kumulasinya disama dengan ini sudah sesuai dengan kumulasi yang sudah dibuat si programmernya. Piranti atau alat bantu pengembangan biasanya dia mempercepat proses dari perancangan untuk mengembangkan antarmuka interface yang sudah ada. Keuntungan dengan menggunakan piranti bantu antara lain yaitu antarmuka yang ditampilkan bisa jauh lebih baik. Kedua, program antarmuka menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis di dalam pemeliharaan atau maintenance-nya. Ada dua kelompok piranti bantu, yaitu piranti bantu aplikasi dan piranti bantu di dalam sistemnya. Ada beberapa hal untuk strategi pengembangan antarmuka atau interface yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang mekanisme atau fungsi manusia sebagai pengguna. Siapa
targetnya atau siapa nanti yang menggunakan komputer atau usernya. Kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi, tekstualnya, kemudian tanggapan waktunya, dan kecepatan tampilannya seperti apa. Penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem yang akan dibuat sistem atau aplikasinya, dan terakhir adalah teknik evaluasi dan uji coba. Ragam dialog. Ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik-teknik dialog antara si user dengan si sistemnya atau aplikasi yang nantinya akan digunakan. Ragam dialog juga memiliki sifat, antara lain sifatnya adalah inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan adanya beban informasi yang nantinya akan ditampilkan di dalam user interface atau aplikasi yang dibuka oleh si user. Selain sifat, ragam dialog juga memiliki karakteristik untuk umpan balik yang ada antara si sistem tersebut dengan si penggunanya. Di antaranya yaitu adanya konsistensi, kemudian umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan adanya keseimbangan. Ini ada beberapa sama kayak tadi gitu ya. Ada beberapa kecakapan manusia dengan kecakapan komputer. Perbedaan antara manusia dan si sistem atau si komputernya. 9 kategori dari ragam dialog. Sebenarnya banyak, ada beberapa hal lagi. Cuman di materi saya, di channel saya ini, saya akan membahas 9 dari ragam dialog. Di antaranya, dialog berbasis perintah tunggal, kemudian berbasis bahasa pemrograman, bahasa alami, sistem menu. Nah, sistem menu ini banyak, nantinya ada beberapa hal. Nanti bisa Anda lihat di channel saya khusus untuk di sistem menu di ragam dialog lanjutan. Kemudian dialog berbasis pengisian formulir, penjendelaan, antarmuka, manipulasi langsung, dan antarmuka berbasis interaksi grafis. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan di channel saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membuka, menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih.